mengancur karakteristik dari beton. Itu tujuannya. Ini semua dari PPT ya. Oke, yang nggak ada itu adalah kamu catat apa yang ada di PPT atau apa yang saya omongin ya. Di sini kuat tekan benda ujinya berdasarkan SNI 974/2011. Benda ujinya silinder, bisa juga benda ujinya bisa juga kubus 15 kali 15 kali 15 atau silinder ini diameter 15 tinggi 30 atau silinder diameter 10 tinggi 20 atau kubus 20 kali 20 kali 20 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 4 variasi untuk benda ujinya. Nah ini alatnya namanya adalah compressing testing mesin. Kerjanya sama seperti kayak kalian belajar adalah gaya aksial P. Nah gaya aksial dari dulu ya rumusnya cuma tegangan sama dengan P per A. Itu namanya gaya aksial. Sama kayak kalian di mekanika bahan juga ada yang aksial, rumusnya cuma P per P per A bergambar tegangan. Ya, yang momen nanti kita beda lagi adanya di lentur. Ya, ini perhitungan kuat tekan ya, cuma FC P per A. FC-nya adalah kuat tekan beton, A-nya adalah luasnya, jadi luas permukaannya. Kalau luas permukaannya dia lingkaran, ya masukinlah 1/4 pi pangkat 2. Kalau dia luasnya adalah persegi, masukinlah S kali S. Ya, bukan luas permukaan seluruh volume ya, tapi hanya penampang yang tertekan. Jelas ya? B-nya itu adalah beban dari mesinnya yang kita dapat. Nah, ini adalah cara menghitung kuat tekan rata-rata. Yang keluar bukan rata-rata, tapi dibalik. Ya. Nanti yang keluar adalah FC-nya berapa. Kalau kalian desain yang ditanya adalah FCR-nya berapa, itu desain. Tapi kalau saat ujian yang akan saya tanya adalah FC-nya berapa. Jelas ya? Jadi FC-nya itu ntar diambil dari dibalik. Kalau FC-nya pindah yang ditanya yang sana dibalik. Jadi FCR sama dengan kurang 1,34 K kali S. Jelas? Ya jadi dibalik. Nah, FCR-nya nanti dari hasil rata-rata seluruh benda uji. Jadi bukan dihitung. Nanti kalau ujian FCR-nya jangan dihitung. Dari FC yang saya tanya ditambah 1,34 kali K kali standar deviasi. Bukan itu ya. Itu adalah waktu kalian mau desain. Jelas ya? FCR-nya nanti rumusnya adalah dari penjumlahan semua FCI. Masing-masing benda uji dijumlahkan setelah sama semua ya. Setelah benda ujinya disamain, umurnya disamain 28 hari, baru dibagi jumlahnya. Itu FCR-nya. Bisa bedain ya. FCR ini adalah buat kalian mix design pakai rumus ini. Tapi kalau FCR yang buat kalian menganalisis adalah penjumlahan dari semua FCI. FCI itu adalah yang tadi FC sama dengan P per A dibagi jumlah sampel. Itu jadi FCR. Ya, K-nya adalah ini. Kalau total benda ujinya kurang dari 30, kamu ada faktornya 1,16, 1, ini saya ketinggalan deh. Iya, Bu. PPT deh. Boleh difoto aja. Saya ketinggalan deh. Foto, Ben. Yang ini yang penting. Yang ini saya nggak keluarin karena ini desain. Yang ini yang penting. Ya. Jadi ini harus dihafal. Kalau benda ujinya saya ternyata kurang dari 30, ada angkanya 1,16, 1,08, 1,03. Kalau 30 atau lebih, itu dia 1. Itu nilai K-nya yang di atas. Jelas ya? Nah ini yang jadi rumusnya. Jadi bukan yang tadi, tapi yang ini. Ya, ini yang kalian hitung. FCR adalah penjumlahan dari FCI bagi jumlah sampel. Bukan yang tadi. Yang tadi itu ingat ya buat mix design. Kalau buat mengevaluasi ini FCR adalah penjumlahan dari seluruh semua kekuatan tekan, tapi yaitu saya bilang dengan jumlah hari 28 dengan sampel yang sama. Ya, dibagi jumlah sampel. Itu adalah FCR. Nanti setelah itu cari SS itu adalah penjumlahan dari masing-masing sampel dikurang FCR, dipangkatin 2, dijumlahin, dibagi jumlah sampel kurang 1, diakalin. Ini adalah standar deviasi.
Nanti cari FC-nya gimana? Nah, tinggal lihat. Kira-kira saya tanyanya di bawahnya, apakah FC 35 memenuhi? Nah, berarti kemungkinan dia pakai yang ini, karena FC 35 yang ini. Tapi kalau saya tanya, apakah FC 40 memenuhi? Berarti pakai rumus FC-nya yang ini. Jelas ya sampai sini ya. Oke, FCR adalah dari yang tadi, penjumlahan semua FCI bagi jumlah sampel dikurang 1,34 kali K kali SS. SS adalah yang ini. K-nya itu yang tadi. Yang tadi saya bilang, kalau 10 berapa, 15 berapa, 20 berapa, 30 pasti 1. Jelas ya. Jadi kalau sampel saya makin dikit, jangan bilang, wah makin senang karena makin berkurang. Enggak, berarti K-nya harus dihafalin. Tapi kalau jumlah sampel saya makin banyak, ya berarti nggak usah ngafalin, K-nya cuma tinggal pilih 1. Jelas ya. Jadi kalau 30 K-nya 1, kalau 40 K-nya 1. Kalau misalnya ternyata saya iseng nih, saya pilih K-nya 22. 1,03. Interpolasi. Perbandingan sedikit. Enggak, saya nggak akan keluarin. Saya nggak akan keluarin seperti itu. Saya cuma ngasih tahu bahwa ini bisa diinterpolasi ya. Interpolasi linear untuk anak ini. Bukan pakai yang atas atau yang bawahnya. Enggak ya. Tapi harus interpolasi. Tapi saya nggak akan keluarin. Saya keluarin masih angkanya yang enak aja. Jelas ya? Saya cuma ngasih tahu aja. Nah ya sudah, jadi nanti tinggal dilihat rumusnya adalah ini atau ini. Diambil yang mana? FC yang paling kecil. Kalau kita mau cari mengevaluasi mutu, Kecil. harus yang paling kecil. Dari ini sama ini cari yang paling kecil. Kalau pakai yang ini sama ini baru paling kecil. Baru dibandingin dengan FC yang saya minta di soal apakah memenuhi atau tidak. Jelas ya. Tapi kalau kalian mix design harus cari FCR yang paling Gede. besar. Karena mau desain kita harus cari yang besar kalau mau desain. Tapi kalau kita menganalisis, ini udah ada nih, kita mau menganalisis harus cari kemungkinan yang terburuk atau yang kecil. Sampai sini jelas? Kemudian ada, saya tinggal koefisien variasi, ya. Rumusnya adalah SS bagi FCR per 100%. Hati-hati di soal ujian. Kalau saya nggak tanya, jangan bikin. Kenapa? Buang waktu. Karena soal ujian kemarin tidak ditanya, tapi yang jawab banyak. Jelas ya? Jadi baca soal saya baik-baik, ditanya atau tidak. Seingat saya cuma tanya berapa rata-rata, berapa FC-nya, apakah memenuhi persyaratan, berapa standar deviasi. Saya tidak tanya koefisien variasi. Ya, saya nggak tahu kalau ujian kali ini kali aja saya tanya. Jelas ya? Oke. Nah ini perbandingan. Kenapa? Seperti yang saya kasih tugas. Ya. Yang saya kasih tugas itu kalau nggak salah umurnya itu bervariasi. Jadi mau nggak mau kalian harus konversi. Ya. Yang harus dikonversi adalah ke 28. Yang bawah nggak usah dihafal. Hafallah yang atas. Ya. Hafal yang atas nilainya ini. Kalau dia 21 hari berarti tegangannya dikali atau dibagi 0,95. Dibagi. Logikanya adalah umur 21 hari sama umur 28 hari harusnya lebih tinggi 28 ya. Kalau 21 kamu dapatnya 20 MPa, berarti 28 dikali 0,95 atau dibagi 0,95? Dikali. Kalau dikali jadinya makin kecil, dibagi. Harus dibagi, itu logikanya. Kalau mau saya ajarin perbandingan segitiga, tapi sama aja. Kita main logikanya aja biar cepat. Jelas ya? Yang ini Bu harus dihafalin nggak? Iya. Dari 3, 7, 14, 21, 28 harus dihafalin. Yang ini aja. Ya, kenapa? Saya pastikan ujian saya tidak akan seperti kemarin yang UAS yang 28 hari. Pasti saya ada konversi harinya, saya pastikan. Ya, makanya saya bilang harusnya kemarin reguler lulus karena remedial saya nggak bilang bahwa akan saya lebih mudah daripada reguler. Jelas ya? Yang bawahnya nggak usah dihafal. Sebenarnya umur ini berdasarkan PBI 71 ini saya juga keluarin di ujian. Akurat enggak? Udah nggak akurat. Cuma nggak ada peraturan yang berani ngeluarin perbandingan ini. Jadi mau nggak mau masih dipakai sama kontraktor tuh masih dipakai. Tapi hanya untuk melihat saja, ya.
Terus paling bagus gimana? Tesla umur 28 hari, baru itu yang bisa menentukan FC-nya memenuhi atau tidak. Tapi karena ini saya soal ujian doang, ya boleh aja saya nggak kasih 28 hari. Jelas ya, kenapa tidak memenuhi lagi? Kenapa konversi ini tidak tepat lagi? Karena sekarang semennya sudah nggak OPC, banyak yang PCC, PPC. Nah kemarin bingung kan? Apa? Jadi semennya udah nggak murni lagi, yang murni itu adalah ordinary yang OPC. Udah tambah pozolan, PC yang tambah pozolan, terus udah tambah apalagi semua itu. Jadi makanya udah nggak tepat lagi. Terus belum lagi tambah SP, bukan tambah SP sih, kayak tambah ya SP itu kadang-kadang di depannya itu bisa yang dia menurunkan atau ada yang butuh kayak ini kekuatan awalnya tinggi, jadi dia tambahin admixture-nya atau tambahin additive. Jelas ya? Nah ini perbandingan berbagai benda uji. Kalau kubus 15 kali 15 1, kalau diameter saya nggak keluarin kubus 20 kali 20. Jadi hafalin aja cuma 1 sama 0,83. Ya, sama seperti yang tugas saya kasih. Itu ada kubus, ada silinder. Kalau saya tanya FC, ubahlah semua ke silinder. Kalau saya tanya K, ubahlah semua ke kubus. Jelas ya pertanyaan saya. Kalau saya ditanyanya K, saya benda ujinya silinder, dapatnya FC 30. Ya, berapa K-nya? Dibagi atau dikali 0,83? Kubus dikali Bu. Dibagi 0,8. Makanya waktu kapan saya pernah di ujian saya tanya FC 30 sama K 300 lebih besar mana mutunya? K dong. Lebih besar mana? 30 maka 300. Gede 10. Ini ada di ujian juga loh. FC 30 sama K 300 lebih besar mana? K dong. Saya Pusaka Bu ya? FC 30 itu adalah kekuatan tekan, ini udah keluar ujian kemarin. Kekuatan tekan beton, kekuatan tekan karakteristik beton minimal 30 MPa. Ya, dengan benda uji silinder diameter 15, tinggi 30 pada umur 28. Saya mau jawabannya seperti itu kalau perlu. Jelas ya, kalau K300 adalah kuat tekan karakteristik minimal 300 kg per cm pangkat 2 dengan benda uji kubus 15 kali 15 kali 15 cm pada umur 28 hari. Jelas ya kalau saya tanya itu. Nah pertanyaannya adalah berikutnya, kalau nggak salah di ujian lebih besar mana? Ya kita bikin FC 30 ya. Ini setara dengan berapa K? Dibagi atau dikali 0,83? Dibagi Bu. Dibagi. Kenapa dibagi? Kita lihat ya. FC 30 K 300. Yang ditanya ininya 30, ininya X-nya berapa? Ya. Perbandingannya FC itu adalah silinder yang 0,83 banding 1. Ngerti apa maksud saya? Atau ini ya. Ya, FC 30 K 300 0,83 karena diameter silinder itu yang 0,83 kubus itu 1. Sampai sini jelas? Yang ditanya adalah FC 300 nya sama dengan berarti FC 30 dibagi 0,8 30 dibagi 0,83 hasilnya akan lebih dari 30. Konversi satuan ya. Jelas ya? Karena 300 ini kilogram per centimeter pangkat 2, FC itu Newton per milimeter kilogram per centimeter pangkat 2, ini Newton per milimeter pangkat 2. Jadi nanti setara dengan 5
30 dibagi 0,83 karena Newton per kilogram kilogram. yang berapa? Bukan. Gravitasi anggap 10. 10. Berapa Newton per kilogram? Bukan. 1/10 ya. 10. Sentimeter, sorry, ini milimeter pangkat 2, sentimeter pangkat 2 100. 1/100 ya kan? Mili, kan mili di bawah, itu di atas, berarti 1/100. Ya, jadi ini 1/100. Jadi sama dengan 30 dibagi 0,83 dikali 1/10 dibagi 1/100. Jelas? Hasilnya pasti lebih dari 300. Makanya kalau ditanya lebih besar mana, pasti ini lebih besar. Ya, buktikan dengan cara seperti ini kamu. Ini adalah ujian kemarin yang kedua. Jelas kan sih? Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Yang kubus 20 kali 20 kali 20 saya nggak akan keluarkan, jadi nggak usah dihafalin 0,95. Ya? Ini juga berdasarkan PBI, tapi ini masih akurat dan masih tepat. Ini konversi antara L dan D silinder. Saya nggak akan keluar, jadi saya lewatin. Karena saya pastikan yang keluar 150 sama 301. Tapi kalau kalian TA biasanya kita suka pakai 100, 200, 1,04. Tapi ini saya lewatin. Saya nggak akan keluarin diameter yang tidak 15 cm. Jelas? Oke, ini klasifikasi mutu. Jadi nanti kalau saya tanya mutu rendah berdasarkan PBI, mutu rendah berdasarkan SNI berarti dia kurang dari FC 20 MPa. Kalau dia sedang 21 sampai 40, kalau dia tinggi dan lebih dari 41. Ya, itu saya udah kasih. Nah, ini yang kemarin saya keluarkan. Ya, kamu punya, saya kalau nggak salah ini punya 40 sampel. Connya tanggal segini, tesnya tanggal segini. Berarti umurnya 28. Saya pastikan ujian tidak saya keluarin 28. Sama seperti tugas kalian. Ada yang 28, ada yang beda-beda ujian. Ya. Nah, sisanya ini saya nggak bahas. Kenapa? Karena saya nggak bahas desain. Ya. Berikutnya apa yang akan ditanya? Oh, masih keluar ya? Pertanyaan mana saya sudah tidak keluar. Oh, ininya sini DDT yang ini doang. Ya. Jadi yang berikutnya adalah berat sama beban. Yang ini gak usah dipusingin karena saya nggak ajarin desain. Ya, nanti jangan dikasih bolong-bolong begini juga ya. Ini karena saya malas menulis. Ya, ini adalah berat, ini adalah beban. Beban yang didapat dari mesin. Ya, ini adalah tegangan. Tegangan rumusnya adalah P per A. Berarti P-nya ini dibagi A-nya itu adalah diameter 15 dibagi 4 dikali diameter 15 dikali pi. Jadi 1/4 pi d pangkat 2. Ini. Tapi jangan pakai 15, pakai 150 karena satuannya Newton per milimeter pangkat 2. Yang ini jangan pakai 515 tapi kali Newton 1/10. ya, kilonewton ke newton kali 1000. Dapatlah ini. Yang ini saya bilang FC 28, kenapa? Karena yang ini 28. Tapi kalau ujiannya 7 hari, berarti ini saya bilang adalah FC 7 hari. Jelas ya? Sama seperti nanti tugas kalian, FC-nya beraneka ragam. Jelas? Kolom berikutnya baru semua harus bikin ke 28 hari dan harus dibikin ke satu benda uji. Ini karena saya gampang, saya cuma keluarin silinder doang. Jadi saya nggak pakai konversi benda uji. Tugas kalian harus konversi benda uji. Karena ada yang pakai silinder, ada yang pakai kubus. Jelas? Kalau dari 28 ke 28 konversinya adalah 1. Tapi kalau dari 7 ke 28 berarti 0,65. Dibagi atau dikali? Dibagi. Betul, dibagi. Jadi ingat ya, ini pasti hasilnya lebih besar daripada ini.
pasti logikanya 28 ya, minimal sama lah kalau sama-sama 28. Tapi hati-hati, tidak berlaku untuk yang kubus. Takutnya ininya kubus ya, terus konversi ke silinder. Nah, kubus ke silinder saya pastikan lebih kecil silindernya. Kan sama kayak tadi. Kalau K ke FC berarti kan K ke FC. Berarti FC yang ditanya kan, berarti kan dikali. Jadi hasil ini akan jadi lebih kecil daripada yang kalau benda ujinya dari kubus ke silinder. Jelas ya? Oke. Semua harus dibikin ke FC 28 hari. Hati-hati, tapi kalau saya tanyanya Kak, bikinlah ke Kak. Ini saya ada 40 sampel. Nah, ini baru sampai tahap ambil angkanya, belum menganalisis. Ujian kemarin, saya sudah kasih angkanya sampai sini. Nih, tapi banyak kalian yang masih hitung luas. Rasa nggak masih menghitung luasnya? Baru sadar, loh Bu, saya udah hitung 10, baru sadar kok angkanya sama ya Bu. Ya, saya udah tulis tegangan. Ini adalah tegangan paper. Jadi dilihat soal ya, belum tentu besok saya kasih soalnya sudah tegangan, bisa aja saya kasih beban. Jadi tolong dilihat soal saya baik-baik. Kemarin tuh karena mepet saya kasih waktu, maksudnya saya udah kasih tuh udah tegangan dan 28 hari, jadi lebih cepat. Tapi kalian masih ada yang menghitung lagi, ya sudah. Tapi kalau besok ujian saya bisa 2 jam, jadi saya boleh apapun bikin soal. 2 jam. Dan boleh lama. Jelas ya? Oke. Data ini yang kita analisis. Analisis itu ada 2 cara, dengan statistical dan dengan histogram. Ujian saya nggak tahu keluar yang mana. Ya. Tapi ingat, yang diambil datanya sudah sama semua, ya, umurnya juga sudah 28 hari. Jangan nanti, Bu, umurnya kan tuh sama semua, Bu, 7 hari semua. Nggak ada, yang namanya kita menganalisis umurnya harus 28 hari. Jelas ya, jangan mentang-mentang, Bu, dari 1 sampai 40, Ibu kan udah 7 hari, itu tidak enak dong. Harus tetap dibagi konversi umur. Ya? Oh, berarti Ibu berarti semuanya dikonversi. Kalau udah 28 ya jangan dikonversi lagi. Kalau masih 7 hari ya harus dikonversi ke 28. Jelas ya? Nah, ini yang pakai saya bilang, ini yang kita pakai itu yang paling kanan. Kemarin ujian sebenarnya belum yang paling kanan, cuma tinggal konversi satuan saja, pindah. Jadi nggak usah hitung dari depan sini. Ya. Kenapa saya kasih soal begitu? Karena waktu dulu saya udah pernah kasih tegangan, biar mempermudah. Tiba-tiba dia nanya, Bu, bebannya berapa? Nah, karena saya kesal, sebenarnya soal saya kasih beban, saya kasih tegangan, jadi tidak ada pertanyaan. Ya, oke. Nah, ini dengan statistical, yang ditulis adalah semua FC-nya, 40-40-nya. Ya, belajar satuan ya. Hati-hati kalau saya keluar. Saya belum kepikir mau buat apa. Ton per meter pangkat 2, konversinya berapa ke MPa? Ya, kalau saya keluarnya, jujur aja saya belum jadi soal, jadi saya masih belum kepikir. Ton itu adalah ada di tugas karya. Apa lagi sih? Beban itu selain ton, kilonewton, kilogram, newton, pound. P-O-U-N-D, pound ya. Berapa 1 pound ke newton? Belajar, saya udah bilang ya dari sekarang. Jadi searching lah 1 pound ke newton berapa, 1 inci ke senti berapa. Karena tadi ada yang dosen yang WA, Bu, di pagar kan pakai silinder beton ya, ini diameternya 6 inci, bukan. Biasanya kita cuma pakai 15 cm, ini ngomongnya 6 inci. Walaupun akhirnya karena saya anggap 2,5 ya jadinya pas, tapi kan sebenarnya nggak 2,5 tapi 2,54 ya kalau nggak salah. Ya, kalau 2,54 berarti D-nya nggak 15. Nah, saya jawabnya adalah diameternya 15, Bu. Kalau kurang lebih ya 6 inci. Tapi saya jawabnya diameternya 16. Diameternya 15 cm. Saya nggak ngomong, ya Bu, diameternya 6 inci. Saya nggak ngomong. Ya, karena pakainya diameternya 15 cm. Ya. Oke, dari sini
apa yang dilakukan? Nah, tadi saya bilang FCR itu adalah penjumlahan. Ini dijumlahin dulu. Dibagi jumlah sampelnya 40. Itu adalah FCR-nya. Jelas ya? Ditotalin jumlahnya adalah 1133,4667. Dibagi jumlah sampelnya dapat FCR-nya 28,3367. Saya udah bilang ya, kalian diizinkan pakai kalkulator program ya. Saya izinkan pakai kalkulator program, tapi jangan dicontekan. Ya, itu mau pakai nanti sum list 1. Ya, terus list 1 dibagi 40 keluar. Habis itu nanti list 1 dikurang 28,3367 keluar semua di list 2. Boleh, saya izinkan. Jelas ya, tapi kalau belajarnya saat ujian ya nggak akan berburu, masih nyari-nyari listnya di mana, sumnya di mana, kumulatifnya di mana, ya nggak akan berburu. Jelas ya? Oke, habis cari FCR, jelas. Saya nggak suruh beli kalkulator program ya, saya cuma cerita aja loh, itu boleh ya. Saya nggak suruh beli loh, nanti saya nggak jualan. Yang harus beli adalah waktu ASM, analisis struktur matriks. Itu kalau kalian pakai manual nggak akan selesai ya. 28,3367 berarti nanti yang ini adalah FC, berarti kolom 1 dikurang 28, berapa tadi saya lupa, keluarnya ini sama. Nah, makanya saya bilang kalau di kalkulator program keluar langsung listnya, list 2 yang tinggal kalian salin. Jelas? Oke, berikutnya adalah yang kolom list 2 pangkat 2, keluarnya akan jadi ini dan ini. Ya, kalau saya bilang itu kolom 2 gitu. Nah, ini dan ini. Dan hasilnya saya pastikan positif semua. Kalau ada yang keluar negatif berarti ada yang salah itu, karena pangkat 2. Kemudian dijumlahkan paling bawah. Pakai sum list 3 keluar lagi. Jelas ya? Buat cari apa? Standar deviasi. Karena standar deviasi saya butuh penjumlahan yang tadi pangkat 2 bagi 40 keluar semua dapatnya. Ya, kemudian hitung FC-nya. Kalau kayak gini kan dapatnya nih sekitar 28 kan. Berarti dia pakai rumus yang FC-nya kurang dari 35. Jadi lihat di sini nih kalau saya, wah 28 terus pakai rumus FC yang kurang dari 35. Rumusnya yang ini dan ini. K-nya 1 karena sampelnya 40, FCR-nya ngambil dari sampling. Ya. Standar deviasinya ambil dari sini. Ya. Ambil yang mana FC-nya? Yang paling kecil, Bu. Paling kecil, jadi FC-nya 25,8. Nah, kalau ditanya apakah FC 25 memenuhi? Memenuhi. Apakah FC 30 memenuhi? Tidak memenuhi. Jelas kan bisa ya? Ataukah misalnya nih, saya nggak pernah dengar sih, tapi saya iseng aja. Apakah FC 27 memenuhi? Memenuhi? Enggak, karena kan kita ambil tetap 25. Jangan dilihat lagi setelah kamu ambil yang terkecil, ini yang kamu lihat. Jangan lihat ini yang kamu lihat. Ya, apakah FC 27 memenuhi? Tidak memenuhi. Jelas ya sampai sini ya? Berikutnya koefisien variasi. Tinggal standar deviasi bagi FCR kali 100%. Seperti ini. Ya, nanti koefisien variasi ada lagi ceritanya. Kalau 2 sampai berapa hasilnya baik. ada, saya nggak apa. Baik sekali, baik, sedang, buruk. Saya ingatnya kalau di atas 5 udah pasti buruk. Ya, berarti buruk apa? Kalian ngerjainnya tidak bagus. Apa ya? Satu adukan kalian cor, tapi tidak rata. Kalau rata harusnya nilai standar deviasinya ini nih, ya ngambil dari sini. Kenapa ini bisa nggak ini adalah ngambil dari sini? Nilainya adalah selisihnya sedikit. Jadi dilihat dari ini. Kalau selisih ini sedikit, berarti pengerjaan kalian bagus. Berarti nanti keluar koefisien variasinya akan semakin kecil. Jelas ya? Berarti kan ini dari ini nih. Kalau misalnya kamu 28 semua, atau lagi 28,1, berarti kan standar deviasinya akan jadi kecil. Ya, berarti itu pengerjaan kalian baik. Oke, kalau saya nanya standar deviasi, menurut kalian
Makin kecil makin bagus apa makin jelek? Makin bagus. Makin bagus. Ya, sama. Jadi dia berbanding lurus dengan koefisien variasi. Sampai sini ada pertanyaan statistikal? Jelas? Oke, berikutnya adalah histogram. Histogramnya itu adalah interval kelas, frekuensi, ini semua. Ya, dilihatnya dari mana? Dari yang tadi sampel yang 40 yang paling kanan. Interval kelas ini kalian bisa beda-beda. Justru kalau ada yang sama, saya sebenarnya agak aneh. Satu kelas sama semua, saya ada. Ya, saya minimal inget ya, 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya 7 baris. Ya, ada yang kurang dari 7 baris, saya salahkan. Jelas? Nah, dari interval ini, berarti interval saya ini adalah 1. Bu, saya boleh nggak intervalnya 0,9? Boleh. Tapi jangan intervalnya 0,95432. Itu udah nyusahin kamu, nyusahin saya yang koreksi. Ya, kenapa? Kalian makin banyak pencet kalkulatornya makin akan susah. 924,5 ditambah 0,9432. Nah, jadinya 24,49 berapa? Tambah banyak lagi. Kita belum ditambahin lagi. Jadi saran saya interval itu satu angka di belakang koma. Jelas ya? Saya nggak akan salahkan ya. Kemudian ini adalah jumlah sampelnya yang tadi 40 itu di antara ini berapa, di antara ini berapa. Jangan yang kemarin saya bilang tiba-tiba cuma dapat 6. Wah, cuma dapat 6 nih. Harus kata ibu, kata Bu Denda 7. Saya bikin baik 1 0 di bawah. Saya salahkan. 0 di paling bawah sama 0 di paling atas tidak saya anggap baris. Beda kalau 0-nya di sini. 0 di sini saya hitung. Tapi kalau 0 di bawah, 0 di atas tidak saya hitung 7 baris. Jelas ya? Kenapa? Ya itu karena kalian salah hitung terus tiba-tiba nambahin. Tapi kalau 0 tengah-tengah kita nggak bisa. Tiba-tiba kita hitung kalau ada 0 di tengah-tengah ya sudah. Sebenarnya itu pada pengerjaan kalian juga nggak bagus kalau ada 0 di tengah-tengah. Berarti kan ada gap. Kuatakannya ada yang tinggi, ada yang rendah, terus tengah-tengah jadinya nggak ada. Jelas ya? Jumlahnya 40, ini harus 40 ya. Kemudian frekuensi relatifnya adalah ini bagi ini sama dengan ini bagi ini sama dengan ini bagi ini sama dengan ini. Ya, kalau kalian jumlah, ini hasilnya adalah 1 ya. Titik tengah interval gampang. Ini tambah ini bagi 2, dapatnya ini. Nah, makanya saya bilang, kalau koma kamu makin banyak di sini, berarti makin banyak koma di sini. Jelas ya? Nah, penjumlahan dari FCI, berarti ini FCI penjumlahannya kali ini. Berarti kolom 2 kali kolom 4 dapatnya ini. Nah, ini yang kemarin ujian yang suka lupa, tiba-tiba ini yang dijumlahkan. Bukan, tapi penjumlahannya yang dijumlahkan. Baru ini dibagi dengan jumlah sampel 40. Kalau ini bagi 40, saya pastikan hasilnya jadi aneh. Kayak kemarin itu saya lupa, pokoknya hasilnya ada yang aneh banget. Ya, jadi ingat ya, jumlahkan dulu. Jadi sum dulu ya. Ini dengan ini dapat ini, baru bagi ini dapatnya adalah FCR. Ya, jadi penjumlahan dari kolom 5 bagi penjumlahan dari kolom 2 dapatnya FCR. Sama nggak sih itu sama yang tadi? Sebenarnya sama. Penjumlahan dari FCI atau penjumlahan dari FCI semua bagi jumlah sampel hasilnya FCR. Jadi itu sama rumusnya antara histogram dengan statistikal. Yang ini adalah FCI kurang FCR. FCI-nya ini ya, bukan ini. Karena nggak pakai sum. Ya, berarti ini kurang sama FCR. FCR-nya saya 28. Nah, FCR-nya adalah 28,325. Berarti nanti ini adalah 25 kurang 28,35 hasilnya ini. Ini kurang 28,325 hasilnya ini. Ini hasilnya. Dan ada polanya. Negatif terbesar makin mengecil ke positif jadi terbesar.
Kalau polanya nggak begini berarti kalian ada salah hitung. Ya, yang ini adalah ini pangkat 2. Jadi hasilnya akan jadi positif semua. Sama kan seperti tadi yang statistical pangkat 2. Yang paling kanan adalah penjumlahan. Berarti yang kolom 7 kali kolom 2. Ya, dapat dijumlahkan sama seperti tadi standar deviasi. Jumlah ini dibagi 4 jumlah sampel kurang 1 di A. Kan ketemunya ini. Rumus atasnya sama FC-nya. Diambil yang terkecil. Ya, koefisiennya. Terus ini ada pertanyaan? Bu, jangan nentuin interval kelas itu batas bawah batas atasnya bebas kan Bu? Itu buat tadi interval kelas Bu. Kalau saya ya, saya lihat dari yang nilai terbesar dan nilai paling kecil. Nilai terbesar adalah 26,8. Nilai terkecil adalah 26,057 ya? 25 Bu di nomor 21. 24. Ya. Nilai terbesar adalah 31,407. Oh, 31,407. Saya kurangin, saya bagi 7. Tapi hati-hati, buletin ke atas atau buletin ke bawah itu yang terserah kalian. Tiba-tiba kalian salah membulatkan, baru dihitung, mereka tinggal 6 baris, ulang lagi gitu. Tambahin lagi intervalnya. Berarti datanya paling kecil ditambah dikurang. Data paling besar dikurang data paling kecil dibagi 7. Pokoknya harus 7 ya. Harus minimal 7. Jelas ya? Nah, yang saya bilang kemarin, punyalah pensil, jadi enak nandain. Oh, ini udah misalnya dari 24,5 sampai 25,5. Berarti ini saya conteng. Nanti besoknya yang sebelahnya saya silang. Jadi tahu pas ngitung enggak 40, mana sih yang belum ke conteng, mana sih yang belum ke silang. Itu cara saya. Tapi kalau bisa warnanya dibeda biar enak nih ya. Jelas ya? Itu trik cari jumlah frekuensinya. Dari sini ada pertanyaan? Nah, tadi yang saya bilang ini gambar histogram. Ya, tadi 24,5 ada frekuensi relatifnya digambar. Kalau nggak ditanya jangan dijawab ya. Intervalnya 1, karena dari 4,5 sampai 25,5 intervalnya. Nah, ini tadi saya bilang kesimpulan. FC25 memenuhi nggak? Memenuhi. Ya. Kemarin saya coba tanya sama kalian. Menurut kalian, kalau statistikalnya ini 24,8, ini 25,9, FC25 memenuhi nggak? Enggak, betul. Ya, kalau yang dibalik ini yang 249, ini yang 25. Kalau ini dua-duanya 24 pasti nggak memenuhi ya. Sekarang saya balik, ini yang 24,9, ini 25,8. Memenuhi nggak? Apa? Memenuhi. Kenapa? Yang kita lihat adalah statistical analysis ini yang paling akurat. Kenapa? Kalian merubah angka masih di range-nya yang intervalnya nggak akan berubah apapun, tapi ngerubah angka di statistical analysis pasti hasilnya akan berubah. Satu angka kalian berubah, ya, statistical analysis pasti berubah itu. Tapi distribusi keteguhan asal masih di interval yang sama tidak akan berubah sama sekali. Berasa di sini? Ini yang saya bilang kesimpulan, tercapai standar deviasi, ya. Nah, ini koefisien variasi. Yang kalau kurang dari 2 baik sekali, 2 sampai 5 sangat baik, 3 sampai 4 baik, 4 sampai 5 cukup, kurang dari 5 buruk. Ini adalah pelaksanaannya, klasifikasi pekerjaannya. Jelas sampai sini? Buat tekan karakteristik selesai. Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Berikutnya saya adalah buat tarik. Tadi kita sudah belajar kuat tekan. Sekarang kita belajar kuat tarik. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa beton itu lemah ditarik. Tapi dia punya kekuatan tarik.
sekitar antara 8 sampai 15% dari kekuatan tekannya, ya. Nah, tarik itu kalau kayak kalian tahu baja itu adalah kekuatan tarik sama kekuatan tekannya lebih besar mana? Tekan. Kalau logikanya adalah sama besar. Tapi karena kuat tekannya itu dia bisa puntir, makanya kita bilang kuat tekannya dia lebih kecil sedikit daripada kuat tarik. Tapi kalau kalian hitung struktur baja, ya, kalian salah, bukan salah desain, salah batangnya. Satu batang tarik, satu batang tekan, terbalik negatif positifnya. Kalau struktur baja, tapi jangan ngomong sama Pak Fahmi nanti saya diomelin. Kalau struktur baja positif negatifnya terbalik, masih tidak terlalu bermasalah karena dua-duanya nahannya sama. Tapi kalau kamu struktur beton bertulang positif negatifnya terbalik, bubar bangunannya. Kenapa? Yaitu beton itu tidak bisa nahan tarik. Kalau misalnya harusnya kamu momennya positif, kalau momennya positif berarti gambar momennya ke bawah. Berarti kalau momennya ke bawah, kalau kamu tarik begini, yang ketarik adalah sisi bawah, yang ketekan adalah sisi atas. Berarti taruh tulangannya harusnya di atas atau di bawah? Nah, pikir kan? Taruh tulangannya harusnya di atas. Kenapa? Beton itu tidak kuat nahan tarik. Kalau kamu ini bangunan beton nih, tekan begini kan, akibat beban, momennya positif kan, tekan begini, tarik sisi bawah. Beton kuat kan nahan tariknya? Enggak, berarti tulangannya harus di mana? Di bawah. Yang tariknya. Makanya selama ini kenapa ansur 1 saya ajarin gambar momennya harus ke bawah positif supaya tahu taruh tulangannya di bawah. Tapi jadi bingung kan karena matematika kan? Tapi itu tujuannya. Nanti kalian kuliah pas rajin pun pasti gambar momennya positif ke bawah. Jelas ya? Yaitu karena pas dia melengkung ke bawah, bawah itu nggak ada yang nahan. Kalau nggak ada betonnya, otomatis dia nggak ada tulangannya, pasti dia langsung retak patah. Nah, kenapa kayak beton ini masih baik-baik aja? Karena bawahnya ada tulangan. Nah, kalau kamu sampai salah, Bu, kan saya cuma salah momennya, cuma salah positifnya doang, Bu. Harusnya saya bikin positif, saya bikin negatif, Bu. Jadi, tapi kan momen besarnya sama. Kita desain kan berdasarkan momen. Iya, tapi kalau tulangannya kamu akan di atas, jadinya nggak akan berdiri. Jelas ya? Jadi jangan nanti komentar, Bu, hitungan saya bener-bener cuma salah tangga doang. Itu nggak bisa. Mungkin dibaca bisa, tapi jangan bilang apa. Nanti saya diomelin, ya. Dibaca mungkin bisa karena kekuatannya akan sama. Walaupun hitungan tarik dan tekan di baja pun beda. Karena saya ceritakan di tekannya baja itu ada apa istilahnya? Lambda itu kelangsingan. Dia nggak boleh terlalu, dia tuh ada apanya gitu. Kelangsingannya dia tuh saya agak lupa. Kalau nggak salah 200. Tapi kalau tarik itu kelangsingannya boleh sampai 300. Jadi profil yang sama, beban yang sama, mungkin aja tekannya nggak masuk, tariknya masuk. Karena yaitu kelangsingan yang diperhatikan. Jelas ya? Nah, pengujian tariknya di sini di beton itu ada 3. 1 adalah tarik langsung, direct, 2 adalah belah, 3 adalah lentur. 3 pengujian ini termasuk pengujian tarik di beton. Ya, pengujian tarik langsung adalah logikanya adalah kamu ada benda uji ditarik jadi terbelah 2 atau jadi bukan patah, kalau patah kan dikasih tobek. Terbagi 2, ya, akibat tarikan. Benda ujinya adalah angka 8 bentuknya. Tapi ini saking kecilnya, nilainya adalah karena langsung. Ingat, langsung itu adalah aksial. Berarti P per A. Jadi mau tarik, mau tekan, rumusnya P per A. Ya, P-nya dapat dari mesin, A-nya adalah luas permukaannya setelah dia terbagi 2, bukan atas bawah. Ya. Benda ujinya ini, ini sekecil ini kecil. Ya, ini tidak bisa buat beton, tapi hanya bisa buat mortar. Tahu bedanya mortar? Bisanya pasta, mortar, beton.
Tahu bedanya? Pasta itu hanya campuran semen dan air. Tambah pasir jadinya mortar. Tambah sprit jadinya beton. Itu bedanya. Yang ini biasanya kalau nggak pasta, mortar. Ini kalau nggak salah saya bikinnya mortar, ada pasir. Ya. Nah, nanti dia rumusnya tuh P per A. P per A. Intinya sama ya. Kuat tariknya bagi luas bidangnya. Luas bidangnya, ini saya kepotong. Tarik belah. Luas bidangnya adalah ini nanti kebelah dua. Kebelah dua diukur berapa lebar sananya, berapa panjang situ. Itu adalah luasnya. Jadi bukan luas ini ya, tapi setelah kebagi dua, bentuknya akan jadi persegi. Jadi hitungnya gampang. Berapa ini, berapa ini. Saya saking mau menghemat waktu ngajarnya, menghilangkannya penting ya. Nah ini benda ujinya kan dikit kecil kan, nggak besar. Nah yang patah, yang potongnya ini adalah patahnya ini, ya. Luasnya kok nggak ada ya, saya nggak potong. Luasnya itu tuh tinggal yang ini nih, yang saya maksud luas. Panjang berapa, lebar berapa. Ya tinggal panjang kali lebar, itu luasnya. Bukan luas atas, bukan luas, beda ya. Kalau tadi ditekan yang kenakan yang atas, kalau ini adalah yang patah. Jelas ya? Berikutnya adalah buat belah. Belah itu adalah dia seperti tekan, tapi termasuk pengujian tarik. Kenapa? Karena dia ditekan terus kebelah. Hanya satu baris. Benda ujinya bisa silinder, bisa kubus. Ya, ini benda ujinya. Kalau silinder seperti itu, bebannya itu dikasihnya P atas bawah. Kalau kubus juga ini kenanya itu hanya satu garis. Kebayang ya? Karena kan ini melengkung. Yang kena kubusnya berarti hanya satu garis. Jadi bukan tekan. Kalau kubus, ini kubus, ya. Kamu kenanya begini. Nah, hanya satu garis kan? Makanya bukan tekan, tapi dia termasuk belah. Kalau silinder, dia ininya kotak gini. Tapi yang kena ininya, kalau kamu bikin silinder bener ya, jangan lihat silinder saya ya. Silinder saya itu begini, kenanya juga cuma satu garis. Jadi kalau belah, kalau kubus itu ininya yang melengkung. Kalau silinder itu kubusnya silindernya yang melengkung. Jadi dua-duanya satu baris, ya. Rumusnya adalah 2P per PLD. FT-nya itu adalah buat belahnya, P-nya adalah beban dari mesin, L-nya adalah panjangnya, saya bukan panjang silinder ya, saya ralat ya. Panjangnya kubus atau silinder. Jadi kalau kubus itu kalau saya pakai 15 ya, 15. Kalau silinder itu panjangnya adalah 30, P-nya adalah pi, D-nya adalah diameter. Kalau diameter berarti kalau kubus itu jadinya S-nya. Jelas ya? Jadi kalau yang ini, kalau kubus 15 kali 15 berarti ini 150, ini juga 150. Kalau silinder ini 300, ini 150. Jelas di sini? Dihafalin ya, saya nggak tahu loh. Saya akan keluar apa. Nah ini kan, ini silinder, ini kotaknya, yang ini juga kotak. Jadi cuma satu garis. Nah ini yang sudah terbelah. Lentur. Nah lentur ini biasanya pengujian tarik juga dan biasanya aplikasi untuk jalan beton. Jadi kalau kamu proyek yang punya jalan beton, selain bikin sampel silinder, dia juga akan bikin sampel balok. Nah ini logikanya adalah yang tadi saya bilang, dikasih beban, bawahnya akan melengkung, sisi bawahnya akan ketarik. Nah ini yang kita hitung bagian bawah. Itu logikanya ya. Nah benda ujinya adalah bentuknya balok. Ukurannya adalah tinggi 15, lebar 15, panjangnya adalah 60. Ya. Pengujiannya ada dua cara. Satu alatnya namanya UTM. Satu ini
Intinya rumusnya ini. M per IX dikali Y. Momen letak patahannya dibagi momen inersia dikali Y. Y itu adalah jarak dari titik berat ke serat tertarik. Jadi kalau dikasih bebannya dari atas, serat tertariknya ke bawah. Tapi kalau misalkan dikasih bebannya dari bawah, berarti Y-nya adalah ke atas, serat tertariknya. Nah, dia dibagi dua, satu dengan satu beban, dua dengan dua beban. Yang kemarin ujian saya kasih dengan dua beban. Yang ujian kemarin ya. Kalau satu beban dia akan seperti ini. Ini bentangnya 60. Ini 15. Ini ke sini berarti 45. Ya, kan? Ini L per 3. Ya, L-nya itu maksudnya dari peletakan ke peletakan. Kalau 45 dibagi 3 15. Maka ini saya bilang ininya 15, ini 45. Ditaruh bebannya di tengah-tengah, berarti di 22,5. Itu kalau dengan satu beban. Nanti rumusnya kamu hitungnya seperti ini. Sederhananya cari momennya, patahnya di mana. Saya nggak ngajarin lagi ya. Kalau patahnya di tengah bentang, momennya berarti setengah P itu adalah beban reaksi peletakan dikali setengah R. Kalau P-nya di tengah bentang, 1/4 PL. Nanti rumusnya jadinya 1/4 PL dibagi momen inersia 1/12 B kali J pangkat 3, titik berat ke bawahnya adalah setengah D. Kalau segitiga hati-hati ya. Kalau saya kemarin saya bilang kalau saya kasih segitiga, berarti titik beratnya nggak di tengah-tengah. Saya nggak tahu. Karena kemarin kan saya bilang, saya kasih soal itu karena Bu Iin belum tentu mengajarkan yang ragam seperti saya. Jadinya saya ngasih soalnya masih agak normal-normal aja. Kalau P-nya begini, titik berat ini Y-nya, saya tanya berapa? Enggak setengah D ya? Sepertiga. Ya, saya tulis sini ya, 1/3 dari D. Ya, nanti rumusnya jadi 1/4 P kali L dibagi 1/3. Kok dibagi 1/3? Enggak 1/12 ya? Berapa? 1/36. Momen inersia 1/3. Nah, yang ansur 2 udah lurus tapi ini lupa, wah berarti ansur 2-nya dicabut lagi. Seperti ini. Jelas ya? Ada pertanyaan? Bu, kenapa 1/36? Balik ke ansur 2. Bu, kenapa 1/3 D? Balik ke ansur 2. Ada pertanyaan di sini? Jelas? Bu, kalau misalnya diketahui soal panjang, saya panjang persegi panjang itu 55 cm. Lebarnya 15, tingginya 15. Habis itu panjang peletakan 45, Bu. Nah, itu buat momen inersia nentuin B sama D-nya yang mana, Bu? 15 dong. 15 Bu ya. Yang 55 buat apa, Bu? Yang 55. 55 ini saya bilang. Kita bikin balok nggak mungkin pas. Ini ke sini 55. Terus dipakai buat Nggak dipakai dimanapun, kecuali saya minta hitung berat sendiri. Yang pernah saya ajarin harus ngitung I-nya. Itu nggak saya akan keluarin lagi juga. Itu juga kasihan, saya juga nggak buka. Ya, jadi yang dulu saya pernah ajarkan, ini saya nggak ikut bebannya. Ini enggak ya, ini karena ditanya aja jadi saya ajarin. Nah ini nih, P ini yang saya bilang 45. Ngaruhnya di mana? Beban terbagi rata dari ujung sampai ujung. Ya, ini ke sini tetap 45. Ini ke sini jadinya 55. Itu kalau kita menganggap beban terbagi ratanya berat dari baloknya ikut. Tapi selama ini nggak pernah kita anggap ikut. Jadi kita mengabaikan berat sendiri dari balok. Kalau nggak hitungnya ribet. Nanti hitung momennya harus seperti ini. Momen akibat dari P ditambah momen akibat berat sendiri bagi X kali B. Mau saya keluarin ini saya sih nggak masalah. Tinggal berat sendiri adalah belajar kan dikali luas penampang. Berat sendiri beton berapa ya?
3.000. Berapa beras dari beton? Itu batinis. Beton normal Gurih. kan? Buat beton. 2.400 Oh. berarti. Kalau baja 7.850 ya, jangan lupa. Saya jadi penasaran. Baja berapa ya? Aduh lupa. Baja. Nanti di baja keluar ya. 1 kali 10 pangkat 5. 2,1 kali 10 pangkat 6. 6. Modulus elastisitas. Belajar dong. Ya, peran saya beton berapa ya? 4.700 kali akar FC. Jadi dia tergantung mutunya. Itu beton. Tapi kalau baja mau mutu berapapun 2,1 kali 10 pangkat. Nanti itu belajar di SBB sama di baja. Jangan dilupain, ini dasar loh. Bukan maksudnya nanti ditanya orang kalau udah lulus masa nya aja nggak inget. Modus elastisitas ya. Ya, udah ya. Oke. Berikutnya yang 2 beban. Kalau yang 2 beban berarti ini sepertiga, tingginya juga sepertiga. Cuman kenapa kayak ujian saya tulis 15,1 itu real ya. Kalau kamu ngecor belum tentu kamu suka bikin 15. Makanya kemarin di ujian saya lupa salah satu sisi saya bikin 15,1. Ya, itu real. Di kenyataan kita akan ukur, kita akan bagi rata dapatnya berapa dan kadang-kadang nggak persisi 15. Tapi kalau peletakan ke peletakan harus 45 karena ini bisa digeser. Ya, ini ke sini yang bisa bermacam-macam. Ada yang cetakannya 5 kali 5, 55, ada yang cetakannya 60. Tapi kalau 45 itu harus karena bisa digeser di alatnya, harus 40. Ya. Sama ini juga sepertiga tegangannya tadi, cuma ya ini seperti ini. Cari momennya. Ini saya udah capek, berarti rumusnya ini. Jadi intinya adalah saat ujian lihat saya bilangnya patahnya di mana. Kalau patahnya di sepertiga berarti cari momen di sepertiga bentang. Kalau saya bilang patahnya di tengah bentang, cari momen di tengah bentang. Jadi rumus M ini adalah momen di mana terjadi patahannya. Jelas ya? Bu, maaf tadi kok L apa Bu? L Bu? Saya lupa. Itu 45. Ya, 45. Jarak perletakan. Oh, bukannya P yang panjang peletakan Bu ya? Kan rumus momennya seperti ini. Ini kan? Ini L. Nggak ada saya rumusnya pakai P. Ini P besar ya, itu P kecil. Jelas ya? Karena waktu kita anggap yang kiri ini adalah cantilever tanpa beban, jadi bisa diabaikan. Jelas sampai sini? Iya Bu. Sampai sini kuat tarik ada pertanyaan? Ada pertanyaan kuat tarik? Oke, kita belajar ke tarik baja tulangan. Ini saya nggak akan sampai grafik karena lama kalau belajar sampai grafik. Percobaan baja tulangan itu ada 2, lengkung dingin dan tarik. Ya, lengkung dingin itu dimaksudkan adalah untuk mengetahui apakah baja tulangan di lengkung itu akan terjadi patah, retak atau baik-baik aja. Jadi untuk mengetahui kondisi tulangan pada setelah dilengkung. Gunanya buat apa? Gunanya adalah buat sengkang karena semua sengkang harus dilengkung. Mau sengkang kolom, mau sengkang balok juga harus dilengkung. Kemudian buat satu lagi adalah buat enggak sih, sama dan ini juga yang ini di ujung ya. Dia yang di lengkungnya lebih dari 90, ini 90, yang di ujung sini saya nggak pakai ujung sini deh. Itu lebih dari 90. Jadi jangan sampai pas mau dipasang dia patah atau dia retak. Nah, tujuannya itu. Makanya dites dulu ya. Nah, peralatannya adalah memotong baja, kemudian peralatan bending, jangka sorong sama timbangan. Butuhnya hanya 40 cm, kemudian dilengkung sampai 180. Kemungkinan terjadi adalah baja patah sebelum 180, jadi nanti diukur patahnya di derajat berapa.
Kemungkinan kedua adalah sudah sampai 180 tapi mengalami keretakan. Atau kemungkinan yang ketiga adalah baik-baik aja sampai 180. Jadi yang paling bagus adalah yang nomor 3. Itu lengkung. Sekarang tarik. Tarik baja adalah untuk mengetahui kekuatan tarik dari baja tulangan. Ya, atau berapa sih mutu baja tulangan? Itu maksudnya dari percobaan tarik. Mesinnya ini namanya sebenarnya mesin UTM juga, Universal Testing Mesin. Bajanya ditaruh di sini, kemudian mesinnya akan tarik sampai dia putus, ya. Nah, putusnya ini dilihat apakah dia putusnya di 5D. Kalau di 5D kita bilang EDP 5, kalau di 1D atau di daerah 2 kita bilang EDP 7. Kenapa? 5 tambah 1 tambah 1 jadinya 7. Makanya kita bilang EDP 7. L1 adalah dari 5D setelah kalian tarik, ya. Kemudian kan jadinya mulur. Berapa panjangnya 5D-nya yang awalnya misalnya, ini saya kasih tahu gampangnya ya, nggak ada yang diameter 20 ya, karena saya malas ngitung. Misalnya diameternya 20, gampang lagi, saya ya. Nggak ada diameter 20 ya, 20 kali 5 berarti 100. Berarti yang awal 5D-nya 100, apakah akan jadi tetap 100 atau jadi berkurang atau tambah panjang? L1-nya. Nanti pertanyaan saya. Awalnya 5D diameternya 20, berarti kan 100. Setelah kamu tarik, L1 itu adalah panjang setelah putus. Terus kita sambungin. Yang kita tandain 5D, yang sudah praktikum harusnya tahu. Yang kita tandain 5D, jadinya akan sama 100, lebih dari 100 atau kurang dari 100. Lebih. Kenapa lebih? Kan dia mulur. Nambah panjang. Jadi L1 itu pasti lebih dari 100. Maka hasil ini akan jadi positif. Kalau ini kurang dari 100, hasilnya jadinya negatif. Kan nggak mungkin. Jelas ya? Nah, kalau yang L2 itu adalah 7D-nya. Kita ukur 7D setelah putus. Berarti yang awalnya 7 kali 20 140 akan jadi lebih dari 140. Hitungannya jadi nanti kalau di ujian dilihat putusnya di daerah 1 kah atau di daerah 2. Kalau di daerah 1 kita pakai EDP 5, kalau di daerah 2 kita pakai EDP 7. Jelas sampai sini? Oke. Nah, ini adalah beban yang perbandingan antara beban dengan pertambahan panjang. Tapi yang saya tanya ujian kemarin bukan beban dengan pertambahan panjang, tapi dengan tegangan dan regangan. Intinya sama nggak? Sama gambarnya. Cuma bedanya apa? Yang bawah namanya jadi regangan, yang ini namanya jadi tegangan. Yang ini namanya tegangan gel, tegangan leleh, tegangan max, tegangan putus. Jadi yang ujian masih tetap gambar begini, saya salah. Padahal gambarnya benar. Tapi karena saya tanyanya tegangan dengan regangan. Jelas ya? Jadi kalau jelasin dari 0 sampai A, ya berarti hukum Hooke masih berlaku. Di mana tegangan itu dengan regangan dia satu linear. Jelas? Nanti B dengan A, di mana tegangannya dia sama, tapi dia bertambah regangan. Kemudian B sampai D adalah daerah plastis, di mana luas diameternya sudah mulai mengecil, makanya gambarnya sudah tidak linear. Jelas sampai sini? Itu jelasin. 4 zona. Jadi kalau ditanya gambarnya gimana, paling benar seperti ini. Mirip kan gambarnya seperti yang tadi. Ini adalah regangan, ini adalah tegangan. Cuma bedanya kalau kadang-kadang ininya nggak kelihatan. Kalau tadi saya gambarnya terlalu ekstrim, jadi kelihatan ininya. Kalau kalian hitung kadang-kadang nggak kelihatan. Jelas ya? Pertanyaan saya, mutunya titik berapa ya? Mutu bajanya titik berapa? Titik? Titik yield atau titik leng-leng. Jadi di tempat A ini adalah mutu bajanya. Bukan di C, bukan di D, tapi di C. Ya, nanti kalau sampai ujian ditanya mutu baja di mana?
titik A di daerah, sebenarnya daerah leleh bukan dia, tapi mirip lah. Jelas ya? Oke. Ini hitungannya. Tegangan adalah P per A. P itu adalah bebannya, A itu adalah 1/4 D pangkat 2. D-nya adalah diameter tulangannya. Regangan adalah tegangan dibagi modulus elastisitas kali 100%, karena saya dalam persen dapatnya ini. Nanti ditanya berapa mutu bajanya? Nah ini mutu baja. Las, berapa regangan yieldnya? Rumusnya adalah P per A. Berarti P yield dibagi A0. Las? Nah, kalau di sini yang saya tanya, ini nggak akan saya tanya, saya juga nggak akan keburu. Berapa tegangan maksimumnya? 7. Yang mana tegangan maksimum? Nomor 6. Oh, ini jelas. Paling tinggi adalah nomor 6. Yang mana tegangannya? 7. Yang 73515. Rumusnya apa? PN bagi A0, berarti P max bagi A0. Jelas? Kalau saya tanya berapa tegangan maksimum truk, baru yang ini. P max dibagi A max. Bedain ya, tegangan truk sama tegangan putus truk, tegangan max truk sama tegangan putus truk. Bedain ya. Kalau pakai truk berarti dibaginya, kalau tegangan max truk berarti dibaginya P max bagi A max. Kalau tegangan max tok, nggak ada toknya ya, tegangan max berarti P max bagi A0. Bisa bedain? Kalau tegangan putus truk berarti P putus bagi A apa? A putus karena ada true-nya. Tapi kalau saya tanya tegangan putus berarti A putus bagi A0. Jelas ya? Ada pertanyaan sama sini. Regangannya. Regangannya agak susah. Saya suruh kalian gitu. Kayaknya regangan saya nggak akan tanyain untuk putus dan max. Saya hanya tanyain regangannya yield. Kalau regangan yield gampang. Tegangan yield dibagi modulus elastisitas kali 100%, karena saya tanya dalam persen. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, ini dihitung nggak? Enggak. Yang harus kamu hitung adalah dari data cuma dapat P yield, P max, dari data cuma dapat P yield, P max, P putus, diameter mula-mula dan diameter putus. Bu, diameter maksimum dapat dari mana? Pakai perbandingan segitiga. Ini A max, oke, perbandingan segitiga. A putus bagi P max bagi P putus, dapatlah A max. Jelas sampai sini? Berarti apa itu perlu sudah bisa? Satu lagi yang harus dihafal adalah tabel mutu baja. Karena saya akan tanya, dia termasuk berapa dan baja apa? Ini yang harus kalian hafal. Dari sini ada pertanyaan? Materi saya cukup sampai sini. Ya. Jadi yang harus dihafal pertama adalah, nanti saya kasih ini, harus hitung ini dan hitung ini. Ini harus dihafal supaya tahu masuk butuh berapa diangkat. Ini 433553, satuannya kilogram meter pangkat 2. Tabel ini satuannya adalah kilogram per sentimeter pangkat 2. Tolong dikonversi sendiri untuk tahu dia masuk berapa. Jelas ya? Kemudian yang harus dihafal lagi adalah cari A max. Karena saya waktu tarik baja nggak mungkin waktu dia P-nya maksimum saya stopin mesinnya, nggak ada. Ya, jadi A max itu dihitung dari perbandingan. Yang saya dapat hanya diameter awal adalah ukur waktu sebelum ditarik, diameter putus adalah ukur setelah dia
putus. Habis itu Bu, Ibu ngasihnya kan diameter putus Bu. Terus A putusnya berapa? Nggak usah nanya saya ya. Bisa ya? Bingung nih, saya ngomong apa? Ya, kayak bingung bukannya. Saya kasih diameter putus. Tapi Bu, yang ditanyakan di sini kan A putus Bu, buat ngitung ini. Terus gimana ngitung A putus dari diameter putus? Beneran nggak bisa. Saya balikin ke pagi lagi. Loh, pertanyaan saya, ya, tulangan itu bentuknya apa? Permukaannya Silinder buat. lingkaran. Kalau saya kasih diameter putus, bisa cari A putusnya? Berapa rumusnya A putus? Astaga, 1/4 pi D pangkat 2. Tapi ambil D-nya, D putus. Kalau ditanya A putus, kalau ditanya A0 berarti 1/4 pi D pangkat 2. D-nya adalah diameter mula-mula. Kalau A max, oh pakai perbandingan segitiga. Ya, kan mesti yang ujian yang luas saya nggak kasih diameter, saya kasih jari-jari. Bingung semua lagi. Masa jari-jari sama diameter nggak bisa bedain? Ya, pertanyaan saya, diameter berapa kalinya jari-jari? 2. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Semua sama yang saya omongin, hati-hati teorinya bisa keluar. Karena saya pasti ada teori. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Ibu, tadi benda ujinya yang dipakai apa aja Bu? Benda ujinya, Bu kotakan. Kalau nggak silinder 15/30, diameter 13, tinggi 30, atau kubus 15x15x15, atau dua-duanya bisa keluar. Tapi yang dua, yang lainnya nggak keluar berarti? Enggak, yang kubus 20x20x20 nggak saya keluar. Atau mau saya keluarkan 0,95 faktor konversi. Nggak apa-apa, ini aja 15. Ya, ada lagi yang mau tanya? Bu, saya lagi Amax dong Bu. Hah? Amax. Ya ampun. Perbandingan segitiga Bu. Ya kan? Perbandingan segitiga. Ya udah, kalau nggak usah perbandingan segitiga langsung aja dihafalin. A putus dikali P max bagi P putus. Selesai. Oh itu aja Bu. Nah, rumusnya itu. Nah, ada ini saya kasih di slide kan? Oh iya Bu, itu dia paling. Udah saya jabarin sebenarnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Sampai ketemu besok ya. Jujur aja sih juga belum semua. Oh, putih gitu. Absennya tuh kok jangan cuma